Bocah ini tidak lebih besar daripada jari, tetapi dia adalah putra dari sang raja raksasa. Yang lebih menyedihkan lagi, bocah itu terlahir tuli dan bisu. Meskipun dia seorang pangeran di negeri ini, semua orang berani menertawakannya. Dan setiap kali ia keluar dari istana, dia akan dirampok. Ini sudah ke-300 kalinya Boji dirampok dan hanya meninggalkannya dengan sepasang celana dalam. Meskipun semua orang memandang rendah Boji, Boji bertekad menjadi raja yang hebat. Suatu hari, Boji berlari keluar kota untuk bermain. Tiba-tiba dia melihat monster bayangan yang sedang mencuri uang. Boji terkejut, ia baru saja ingin melarikan diri seketika monster bayangan itu menyusulnya. Monster bayangan itu meminta Boji untuk menyerahkan semua uangnya, tetapi Boji tidak dapat berbicara. Ia hanya bisa menggunakan bahasa tubuh dan menunjukkan kalau dia tak punya uang. Monster bayangan itu kemudian menyadari bahwa Boji tuli dan bisu. Tetapi yang membuat Boji bingung adalah meskipun mereka berbeda spesies, mereka bisa berkomunikasi tanpa penghalang. Hal ini membuat Boji merasakan kehangatan yang tak biasa. Tetapi monster bayangan itu sama sekali tak memperdulikan hal itu. Ia mengambil pedang tajam dan mengancam Boji jika tidak punya uang, maka ia harus melepaskan pakaiannya itu. Maka Boji melepaskan pakaiannya dan menyerahkannya kepada monster bayangan tersebut. Monster bayangan itu melihat betapa naifnya Boji. Ia meminta Boji untuk datang lagi ke tempat ini dan membawa uang yang lebih banyak. Tanpa diduga, Boji menjawab dengan mengangguk senang, lalu berlari dan kembali ke kerajaan dengan penuh semangat. Hari berikutnya, Boji benar-benar kembali ke tempat ini dengan membawa uang. Ini sangat mengejutkan si monster bayangan, mengapa seseorang sangat begitu senang ketika dirampok. Tapi yang tak diketahuinya adalah Boji hanya ingin memiliki seorang teman, dan monster bayangan ini satu-satunya makhluk yang bisa berkomunikasi dengan Boji. Secara normal, setiap harinya Boji selalu membawa harta untuk si monster bayangan, dan perlahan-lahan mereka benar-benar menjadi teman baik. Dan monster bayangan ini juga menjadi penasaran dengan identitas Boji. Maka dari itu, setelah Boji pergi, pada hari itu monster bayangan diam-diam mengikuti Boji kembali ke kerajaan.